Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Syifa Putri Fadilah dengan NIM 13052100084, Nahwa Azizah dengan NIM 13052130023, dan Siti Sulistiani Muibah dengan NIM 13052130029. Sini kami akan mempresentasikan hasil analisis derat waktu pada data jumlah kasus DBD bulanan. Pada tahap pertama, kami melakukan plot data. Berikut bentuk dari plot data pada data jumlah kasus DBD bulanan. Dari plot data ini menunjukkan bahwa data tidak stasioner. Terlihat bahwa fluktuasi yang tidak konsisten atau berubah seiring waktu. Lalu selanjutnya kami memeriksa kestasioneran data terhadap variansi menggunakan boxcox. Boxcox ini merupakan metode transformasi yang digunakan untuk mengatasi ketidakstasioneran terhadap variansi dalam suatu dataset. Metode ini menggunakan nilai lambda sebagai parameter transformasi untuk menciptakan homoskedastisitas, yaitu membuat varians data menjadi lebih konstan. Berikut ini bentuk plot data dari hasil boxcox. Yang di sebelah kiri yaitu data asli dan yang sebelah kanan data yang telah ditransformasi. Hasil ini menunjukkan bahwa kami menggunakan nilai lambda sebesar 0,3179. Uji ini menunjukkan perbedaan variansi antara data asli dan data yang telah ditransformasi tetap signifikan. Nilai P didapatkan yaitu 2,00, yang dimana nilai P kurang dari 0,05. Maka data yang telah ditransformasi memiliki varians yang tidak sama. Selanjutnya, kami memeriksa kestasioneran data terhadap MEAN, yaitu uji ADF. Di sini, jika nilai p-value kurang dari sama dengan 0,05, maka data dianggap stasioner. Jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka data dianggap tidak stasioner. Sini didapatkan hasil berdasarkan uji ADF di atas, yaitu nilai ADF minus 1,51, yang dimana kurang dari nilai critical value. Dan nilai p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu 0,528. Maka data derat waktu tidak stasioner. Dikarenakan data waktu tidak stasioner, maka kami melakukan differencing. Pada differencing ini kami menggunakan data transformasi yang sudah dilakukan pada boxcox. Differencing ini merupakan teknik analisis data derat waktu yang melibatkan pengurangan nilai pada suatu observasi dengan nilai observasi sebelumnya. Kemudian setelah differencing, kami melakukan uji ADF kembali. Maka didapatkan setelah dilakukan differencing, nilai ADF kurang dari critical value dan nilai p-value kurang dari 0,05. Maka data derat waktu sudah stasioner. Selanjutnya, kami melakukan plot ACF dan PACF. ACF dan PACF ini digunakan untuk memahami pola korelasi dalam data derat waktu, serta membantu dalam mengidentifikasi model statistik yang sesuai untuk menganalisis dan memprediksi data derat waktu. Berikut ini bentuk dari plot ACF dan PACF-nya. Kemudian kami mendapatkan lex-lex yang melampaui batas cutoff pada ACF dan PACF. Lex yang melampaui batas cutoff pada ACF yaitu 0, 1, 7, 8, dan 15. Lex yang melampaui batas cutoff pada PACF yaitu 0, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 14, dan 19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Putri Fadilah. Untuk yang selanjutnya di sini terdapat identifikasi model ARIMA PDHI. Model R ini bergantung pada nilai variabel pada leg-leg waktu sebelumnya. Terdapat parameter autoregresif atau yang disebut P yang menentukan jumlah leg. Untuk model MA bergantung pada nilai residual atau kesalahan prediksi pada leg-leg waktu sebelumnya. Terdapat parameter moving average atau Q yang menentukan jumlah leg residual. Sedangkan model ARIMA merupakan kombinasi dari R dan komponen differencing serta model MA. Terdapat parameter autoregresif, differencing, dan moving average. Dari informasi ACF dan PACF, kita dapat memilih nilai yang mungkin untuk model ARIMA PDQ. Identifikasi ini melibatkan pengamatan pola dalam ACF dan PACF untuk menentukan nilai P, D, dan Hi. Prosedur ini membantu memahami struktur derat waktu dan memilih parameter yang paling
sesuai dengan model ARIMA. Selanjutnya, di sini terdapat pemilihan model terbaik menggunakan nilai AIK. Nilai AIK adalah ukuran evaluasi model statistik dengan mempertimbangkan model cocok dengan data dan kompleksitasnya. Sedangkan rumus AIK sendiri adalah sebagai berikut. Nilai AIK yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih baik. Proses pemilihan model dengan AIK membantu menghindari overfitting dan mendukung generalisasi model di data baru. Di sini kita mencari AIK terendah dan didapatkan nilai AIK terendah adalah 665,3753 dengan model ARIMA 1515 dengan Pi 15, D1, dan Hi 5. Untuk yang selanjutnya adalah estimasi parameter maksimum likelihood uji signifikansi terhadap parameter. Estimasi parameter ini menggunakan metode maksimum likelihood. Yang merupakan pendekatan statistik yang mencari nilai-nilai parameter model yang memberikan kemungkinan tertinggi terhadap data observasi. Proses ini melibatkan pembentukan fungsi likelihood, pencarian nilai maksimum likelihood, dan penentuan nilai parameter model. Tujuan uji signifikansi terhadap parameter adalah untuk menilai apakah nilai-nilai parameter yang diestimasi berbeda secara signifikansi dari 0. Ini dilakukan dengan menghitung statistik uji, nilai P, dan membuat keputusan berdasarkan tingkat signifikansi yang ditetapkan sehingga memastikan bahwa parameter yang diestimasi memiliki dampak yang signifikan pada model statistik. Untuk H0 di sini parameter model tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. H1 parameter model signifikan atau berpengaruh pada variabel dependen dengan taraf signifikan sebesar 5% dan tolak H0 jika p-value kurang dari 0,5. Nah, untuk melakukan estimasi parameter ini kami menggunakan dua model ARIMA dengan nilai AIK yang rendah. Di sini kita mendapatkan model ARIMA kedua, yaitu 8114. Kemudian, di sini kami melakukan estimasi parameter pada kedua model tersebut, dan didapatkan hasil pada model ARIMA 1515 signifikan pada parameter 1 sampai dengan parameter 10 dan tidak signifikan pada parameter 11 sampai 21. Sedangkan untuk model ARIMA 8114 signifikan pada parameter 1 sampai dengan parameter 8 dan tidak signifikan pada parameter 9 sampai parameter 23. Sehingga model ARIMA 1515 menunjukkan terdapat 10 parameter memiliki pengaruh signifikan secara statistik. Sementara model ARIMA 8114 menunjukkan terdapat 8 parameter memiliki pengaruh signifikan secara statistik. Maka model ARIMA 1515 lebih baik karena memiliki parameter yang paling relevan dan signifikan yang lebih berpengaruh. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Sulis. Baik, untuk selanjutnya adalah uji kelayakan model menggunakan Box, di mana untuk mengevaluasi apakah residual dari suatu model di red waktu memiliki autokorelasi yang signifikan pada beberapa leg waktu tertentu. Uji ini membantu menentukan apakah model telah berhasil menangkap pola-pola dalam data atau jika masih terdapat struktur autokorelasi pada residualnya. Nah, proses ini melibatkan perhitungan statistik uji Box pada beberapa leg waktu diikuti dengan pengecekan nilai P untuk menentukan signifikansinya. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada autokorelasi pada leg tertentu, Box-nya statik tidak signifikan, dan H1 terdapat autokorelasi pada setidaknya satu leg dengan Box statik signifikan. Taraf signifikansi sebesar 5% dan tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Hasil Box-nya
seperti ini dan p-value-nya juga, sehingga didapatkan hasil uji kelayakan model menggunakan Aljubox menunjukkan bahwa pada semua leg 1 hingga leg 10, nilai p-value-nya lebih besar dari tingkat signifikansi yang umumnya digunakan 0,05. Oleh karena itu, tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol bahwa tidak ada autokorelasi yang signifikan pada residual pada leg-leg tersebut. Nah, hal ini menuliskan bahwa model ARIMA telah diestimasi berhasil menangkap pola autokorelasi dalam data dengan baik, dan residualnya terlihat tidak memiliki pola yang signifikan, sehingga parameter pada 15,1,5 terlihat memadai dalam mengatasi autokorelasi pada daerah waktu yang telah ditransformasi. Nah, selanjutnya itu uji kenormalan sisaan Shapiro-Wilks, di mana, dengan tes Shapiro-Wilks bertujuan untuk menilai apakah sisaan atau residual dari model statistik mengikuti distribusi normal atau tidak. Uji ini memanfaatkan statistik, uji Shapiro-Wilks yang mengukur sejauh mana distribusi sampelnya dapat dianggap sebagai distribusi normal dengan H0 residual berdistribusi normal dan terima H1 residual tidak berdistribusi normal. Nah, jika tolakan 0, yaitu, p-value-nya lebih besar dari sama dengan 0,05. Maka didapat hasilnya berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilks untuk model ARIMA 15,1,5, model tersebut menunjukkan bahwa nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,05. Oleh karena itu kita tidak, memiliki cukup bukti untuk menolak asumsi bahwa, residual dari kedua model berdistribusi secara normal. Dapat dikatakan bahwa hipotesis H0 yang menyatakan bahwa sisaan tersebut terdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa sisaan dari kedua model ARIMA dapat dianggap terdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam analisis time series data dapat dianggap terpenuhi. Untuk langkah terakhir yaitu forecasting dan nilai RMSE. Kami menggunakan model ARIMA dengan parameter terbaik untuk melakukan forecasting terhadap data jumlah kasus DBD bulanan dan menghitung nilai RMSE untuk menentukan seberapa baik model dapat memprediksi data yang belum terlihat. Dengan menampilkan grafik data dengan 80% data training, 20% data testing, dan juga data forecast. Hasilnya seperti ini dengan forecast value-nya. Nah, grafik di atas menunjukkan data, histori hasil peramalan untuk setelah 15 bulan data. Grafik juga menunjukkan sejauh mana model dapat menangkap data, tren, dan pola dalam data sebenarnya. Dengan nilai RMSE sebesar 2,6381, dapat disimpulkan bahwa model ARIMA 15,1,5 mampu memberikan peramalan yang relatif akurat berdasarkan data yang telah diuji. Selanjutnya itu adalah kesimpulan, di mana dari hasil analisis yang telah kita lalui, terdapat data jumlah kasus DBD bulanan berhasil mengatasi ketidakstasioneran melalui penerapan transformasi box-Cox dan proses differencing. Model ARIMA yang didapatkan yaitu 15,1,5 yang dihasilkan bukan hanya mampu secara efektif memprediksi tren kasus DBD bulanan, namun juga teruji kehandalannya melalui estimasi parameter menggunakan model maksimum likelihood. Nah, hasil uji kelayakan model dan uji kenormalan sisaan memberikan konfirmasi terhadap ketepatan dan keandalan model ini. Dengan nilai RMSE yang memuaskan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa model ini efektif dalam memberikan gambaran yang dapat diandalkan terkait perkembangan kasus DBD untuk bulan selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.